Oh, tapi tidak ada apa ya, cuma diam-diam di Sakar TV. Iya, ada juga di YouTube di itu juga. Iya, sama kemarin. Dalam malena sama-sama tidak pasti yang para sudah kita tahu. Iya, itu. Tapi siapa nih? Udah berbicara namanya kalau Siap operator. Oh iya siap. Sedang apa nah? Sedang. Baru lama ini bintang. Iya belum. Adanya. Mana-mana tuh kita taruh tuh kunci. Waktu saya kira sama-sama. Sudah bilang. Iya, Uang Mamundo. sudah pokoknya supaya Mana Kadi? Oh, Kadi lagi di luar. motor asisten mana jalan. Tahu Ada kemarin saya lihat di Sanggal lah ya. Itu rasa sama. Permisi, Le. Malam saya. Saya yang berperhatian Banten. Kalau saya mama baru bersaudara dengan itu suami saya bersama mamanya mama Ismi itu bukan. Aduh. Oke, baik. Iluli. Oke, iluli. Baik. Langsung untuk patol. Oke. Baik, merasa di papior itu patol orang ya. Baik, meminginya lah. Halo, bagaimana orang awak? Satu langkah. Oh, tonton.
Ngopi. Kain jelas bos. Iya. Kami itu sempurna. Iya, mana siap? Eh? Dan cuma ada. Kota Abu. Siap. Ini dan negara mana tuh? Bagi. Tunggu. Sempurna. Ah, Ada. Ada nih orang di sebentar lagi jam 11 ini baru siap-siap ibadah. Oke. Ibadah karena apa ibu? ya kareba. Oke. Melo. Mira Sura. Oke, bagaimana ini Pak Melo ini? Ya. Mampir di sini dulu kah? Bayang kima sulit itu talent kenal ko. Iya, pas. Satu Farida. Halo. Hai. Oke, Bu. Senyum-senyum sedikit ya. Nah. Pakai jempol 2 lah ya? Eh? Pakai jempol 2. Janganlah. Oke, Ini mantap. aja. Hmm. Masa dia tidak pergi, tidak mungkin. Ya? Ada di kursi mobil. Kalau bisa minta tolong untuk bawakan dulu. Gimana ya dokter? Masuk dulu. Hah? Iya Pak. Oh iya. Serius ini demi kesehatan. Oh tadi. Haha, itu minuman dulu. Lagi situ dulu ya dong. Kalimantan. Bentar kan. Halo, Tante Pera. Satu deh. Bagaimana untuk sakit aman? Aman. STM butuh sakit. Punya aman.
Masa kita ke Kalimantan KTP Kalimantan Tarakan. Baru lambangnya di sini cuma Pulau Tarakan. Tapi ini KTP Timur itu kan. Ini kok sama-sama. Oh. Ntar kami doang berhentikan. Yo, saya pulang kemarin gitu. Mana pemahamannya aku anda, yo bang dalam juga biwa gara-gara Pak Pintu teh. Wah, iya. Nah, di DPR nama. Hero ya. Oh gitu ya. Oke. Bagaimana karya Pak Guru? Ya, Aman saya dapat psikonon dulu. Ya, aman. Lagi Meet, asesmen ya, asesmen. Selesai dengan nih, Jamit? Besok selesai. Besok. Ah, iya. Yo aku sisi kedua jam 11 tama. Mantap TV-an. TV sangat lah. Oke. Kan tidak dia. Nah. Siapa mulai lah? Siapa? 8 juta tapi doang tak keluarga semua. Non può sama nemi tak mau rampo. Hah? Mau sama nemi. Kadi. Oh, kardika. Ini saya doang. Oh, selamat. Orang memancing di situ. Karena sawah sekarang ya. Ano ko to kareba be? Ano ko kareba? Karena bemelo, orang ini bukan. Oke, iya di to ting komunitas hukum ya. Iya. Salah TV. Habis foto. Yo, oleh hapus. Ano tak angkutan din hapus itu na sementara mo jalan ya. Napanggil ko suamimu. Suamimu panggil ko. May bida. Weh, datang apa ini orang Oke, iya. Dari sana mau. Halo, selamat datang TV Sangala. Semoga sukses selalu dalam perjalanan memberitakan berita kepada masyarakat Tanah Toraja dan pada umumnya. Terima kasih TV Sangala. Oke. Makanya pokoknya lo itu ada fasilita masa teman di sini. Iya, asli. Jadi kita jepul ko dua jepul mi pakai Pak. Alhamdulillah. Mister sudah dari sekali dipakai. Suka. Jam 2. Oh, ada ya. Oke. Makasih. Makan kue Om TV Sangala. Oke, silakan berada Kemudian sama. waktu. Satu saya kita tes. Ya, tes. Enak seperti orangnya. Mantap. Seperti orangnya. Mantap. Oke. Oke, thank you. Ada di kancing orang. Dia ada di kancing. Oh iya. Kamera bagus kasih foto begini. Siapa? Oke, opa luar biasa. Iya tuh Opa. sehat. Sehat terus ya, sehat selalu opa. Ya, Umur keberapa Mi sekarang? umur 87 tahun. 87. Weh, Iya. tinggal 90. Masih ada gigi? Oh, Habis. oh tidak ada gigi di bawah. Sudah habis deh. Iya. Iya. Tidak ada gigi dibawa pulang deh, karena keluar juga tidak pakai gigi jadi Iya. pulang juga nanti. Siapa Wati? Boleh. Sudah dimulai guys. Oke, kita diamkan saja kameranya karena tidak ada sistemnya ini guys.
Shalom. Shalom. Kasih Tuhan, kita akan memulai ibadah pemakaman pada siang hari ini. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, mari kita tenang. Kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya, kita akan mendengar riwayat hidup yang akan dibacakan oleh majelis jemaat Mahon Lain yang akan dibacakan oleh Bapak Penatua, Ibu Penatua Adriana SPD MA. Kepada Ibu dengan kasih disilakan. Daftar riwayat hidup almarhum. Nama Christian Embong Bulan, sarjana hukum. Tempat tanggal lahir Makale 15 April tahun 1957. Meninggal di Kendari pada tanggal 21 September 2024 pukul 10:19 waktu Indonesia bagian tengah dalam usia 67 tahun 5 bulan. Almarhum meninggalkan seorang istri, Ibu Dorce L. Mangontan STP, dan 3 orang anak, Bunga Karismayani Embong Bulan SE, Cynthia Hernita Embong Bulan almarhumah, dan Kesia Ada Embong Bulan, serta 1 orang menantu, Jimmy. Riwayat pendidikan. Almarhum pernah bersekolah di SD Negeri 3 Makale tahun 1970. SMP Katolik Makale tahun 1973, SMA Katolik Makale tahun 1976, dan di Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Perdata tahun 1984. Riwayat pangkat dan golongan. Almarhum diangkat sebagai pegawai negeri sipil pada tahun 1986 dalam pangkat 3A. Penata muda tingkat 1 3B tahun 1990. Penata 3C tahun 1994. Penata muda tingkat 1 3D tahun 1998. Pembina 4A tahun 2009. Dan pembina tingkat 1 golongan 4B tahun 2013. Riwayat jabatan. Almarhum pernah diangkat sebagai staf subbagian penyusunan rencana dan program Dinas Sosial, Kepala Seksi Penyaluran PSBR Kendari di Dinas Sosial, Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial di Dinas Sosial Kendari, dan yang terakhir sebagai Kepala Bidang Logistik di BNPB Provinsi Sulawesi Tenggara. Riwayat jabatan gerejawi. 1. Almarhum pernah menjadi Majelis Jemaat Ora et Labora Kendari dari tahun 2005 sampai tahun 2015 sebagai penatua. Yang kedua, Majelis Jemaat Mahanaim Hondis Kendari tahun 2015 sampai almarhum meninggal dunia sebagai penatua. Riwayat jabatan organisasi gerejawi. 1. Almarhum pernah menjadi Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Mahanaim Hondis Kendari periode 2015 sampai 2020. Yang kedua, sebagai Wakil 1 Badan Pekerja Majelis Jemaat Mahanaim Hondis Kendari periode 2020 sampai 2025. Dan yang ketiga, almarhum sampai meninggalnya sebagai Ketua Pelayanan Kategorial Lansia Gap Sutra periode 2020 sampai 2025. Demikian daftar riwayat hidup almarhum. Terima kasih. Salam.
kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata-kata sambutan. Yang pertama dari Majelis Jemaat Mahanaim Kendari yang akan disampaikan oleh Penatua Depa Bubang Eshud. Yang kedua, ungkapan hati dari keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Gidon Sitohang. Kita melangkah dari sambutan atau kata-kata sambutan dari Majelis Jemaat kepada Bapak yang akan menyampaikan sambutannya dengan kasih, disilakan. Shalom. Halo. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu sedang pergabungan yang dikasih Tuhan. Iya, sebentar memang saya sudah tadi saya wanti-wanti memang jangan sampai salah nama aku disebut. Karena nama ini nama yang kayaknya di Toraja tidak ada, tetapi kalau di Mamasa semua Depa itu hanya sambungannya. Kalau saya Depa Bubang dari Mamasa. Artinya kurang lebih 30 tahun tinggal di Kendari. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum saya mewakili dari Jemaat Mahanaim Kendari, pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Ketua BPM Jemaat Mahanaim dan dalam hal ini Ibu Pendeta Desa khususnya yang seharusnya mewakili Jemaat Mahanaim untuk menyampaikan ungkapan belasungkawa pada siang hari ini, tetapi berhubung kesehatan terganggu dari subuh sekitar jam 5 kami bawa antar ke rumah sakit lagi pada ada dan satu sementara dirawat di rumah sakit, dan jam 8 tadi bermanda kepada saya untuk mewakili menyampaikan ungkapan belasungkawa pada siang hari ini. Mama Risma bersama Risma, Kesia dan Jimmy beserta dengan seluruh rumpun keluarga dari almarhum Penatua Christian Bongbulan SH sebagai pemangku luka yang kami hormati, Bapak Ibu Pendeta Gereja Toraja Jemaat Sia Makale bersama dengan rekan-rekan Penatua Diaken dan seluruh anggota Jemaat Sia Makale yang saya hormati dan saya kasihi dalam Yesus Kristus. Yang saya hormati pemerintah Kabupaten Tanah Toraja yang hadir pada saat ini, yang saya tidak sebut satu persatu, yang kami hormati. Dia yang kami hormati Bapak Ibu hamba-hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja yang hadir dalam ibadah pelupasan dan ibadah pemakaman almarhum Bapak Penatua Christian Bongbulan SH yang saya hormati, bersama dengan seluruh rumpun keluarga sila pergabungan yang hadir pada saat ini, dan juga kami hormati Ibu Pendeta Noviana Bepanginan SPHM Div, Wakil Ketua Sinode Gap Sutra, bersama dengan Ibu Pendeta Herman Suba SPH, Sekretaris Klasis Kendari Kota Utara, yang bisa hadir bersama-sama dengan kami yang kami hormati. Berbicara soal kematian Bapak Ibu, saya kira kematian sudah tidak asing lagi, bukan hal yang asing atau bukan hal yang luar biasa, tetapi kematian adalah sesuatu hal yang sudah biasa. Tetapi bahkan sampai sekarang ini masih banyak orang yang takut mati, ya, termasuk mungkin juga para hamba-hamba Tuhan. Masih ada yang takut mati, karena apa? Karena kita berpikir bahwa kematian itu memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Kemudian juga kematian itu terkadang kita memikirkan masih ada perkara-perkara duniawi. Mungkin kata anak-anak kita masih kecil, anak-anak kita masih membutuhkan biaya dan lain sebagainya, sehingga kita terkadang, waduh, mudah-mudahan terus bisa mati. Padahal kematian ini adalah kita tinggal menunggu jadwal kita. Kapan dan bagaimana caranya Tuhan untuk memanggil kita. Sudah perkabungan yang dikasih Tuhan, kami mengingat almarhum
Bapak Penatua Kristian Emanuel adalah satu sosok keteladanan kami dari Jemaat Mahanaim, karena sejak terbentuk dari Jemaat Mahanaim Montis November 2014, beliau sebagai ketua para penyelenggara Jemaat Mahanaim sampai dengan 2020 yang disampaikan dalam daftar 20 tadi. Dan tahun 2020-2025 ketika ada perubahan tata dasar gereja bersurat bahwa ketua harus dari mandiri pendeta jemaat, maka Bapak Almarhum Pendeta Kristian Emanuel terpilih sebagai wakil ketua 1 BPM Mahanaim Montis Kendari sampai almarhum memutuskan napas yang terakhir. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa almarhum ini adalah orang yang sangat tekun dalam pelayanan. Saya lebih banyak berguru tentang pelayanan dari almarhum, karena ya kalau dalam organisasi gereja, jabatan gereja seangkatan saya mulai dari 2005 di Orel, kami sama-sama terpilih sebagai penatua sampai sekarang. Begitu juga dalam kedudukan BPMJ, dia sebagai ketua, saya selalu sekretaris sampai sekarang, dan saya banyak berguru tentang keteladanan iman dari beliau. Dan kami dari Jemaat Mahanaim sangat-sangat kehilangan, bukan hanya turut berduka cita, tetapi kami dari seluruh anggota Jemaat Mahanaim terdiri dari 207 kakak, kurang lebih 800 jiwa, sangat kehilangan satu sosok keteladanan iman kami. Kalau dalam tahun ini Bapak Ibu sudah 2 ketua gereja kami yang dipanggil Tuhan, yaitu orang peraja. Di bulan Juni kemarin Bapak Insinyur Simon Kebaluan yang rumahnya juga di Josana dalam di dekat sini, yang juga diangkat ke pengadilannya. Dan beliau juga sebagai ketua pembangunan, ketua pembangunan, penatua, dan semuanya ini adalah kami sangat kehilangan. Dan selanjutnya kami juga terus menyampaikan terima kasih kepada Majelis Gereja Raja Jemaat Sion Makale yang sudah bekerja sama dengan kami dalam memimpin ibadah penyembuhan kemarin, dan juga pada saat ini kita akan bersama-sama akan melepaskan bagi saudara kekasih kita, orang tua kita, rekan sekerja kita untuk dimakamkan, dan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga, seluruh Bapak Ibu yang boleh hadir pada saat ini dalam membaca dan bersama-sama mengantar orang tua saudara kekasih kita. Kami dari Jemaat Mahanaim menyampaikan permohonan maaf. Taruh gereki. Dan juga kepada seluruh yang hadir pada saat ini. Sekiranya hal-hal yang telah berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, melalui kesempatan ini kami mohon dimaafkan. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa kami dari seluruh anggota Jemaat Mahanaim sangat kehilangan dan berduka cita atas dipanggilnya oleh Tuhan almarhum Bapak Penatua Kristian Emanuel Sarjana Hukum. Dan kami terus mohon dukungan dari seluruh pihak untuk ibu pendeta kami yang seharusnya kami sudah jadwalkan setelah selesai pemakaman. Kami akan kembali ke Kendari, tetapi karena ibu pendeta masih dalam perawatan di rumah sakit lagi Padada, mudah-mudahan cepat pulih kembali, dan sebagian sebentar sore ada yang kembali ke Kendari dan ada yang besok pagi. Saya kira itu demikian yang kami sampaikan pada saat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom. Terima kasih. Selanjutnya, ungkapan hati dari BPMS atau Sinode Gesutra yang akan disampaikan oleh Bu Pendeta Novian
Noviana Batara Panginan. Dengan kasih disilahkan. Shalom, selamat pagi. Pertama-tama kami menyampaikan siogianya yang berdiri di tempat ini adalah Bapak Ketua Sinode GP Putra. Hanya saja beliau sementara menjalankan tugas dan tanggung jawab, sebab itu diserahkan kepada saya sebagai Wakil Ketua Sinode Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati semua kita yang berada di pelataran duka, yang boleh membagi duka cita bersama dengan keluarga di tempat ini. Yang saya hormati Ibu Dorce Mangontan bersama dengan anak-anak dan juga anak mantu yang terkasih. Ucapan syukur dan terima kasih, walaupun kita berada dalam suatu duka cita yang begitu dalam akan kepergian orang yang paling kita kasihi, kita sayangi dalam kehidupan kita, selaku suami, selaku ayah, bapak mantu, dan juga sebagai saudara, dan juga seluruh handai tolan dan kerabat serta keluarga besar yang berada di tanah Toraja. Tetapi kita semuanya terus boleh menyatakan bahwa rancangan Tuhan begitu indah dari setiap kehidupan kita semuanya. Sehingga hari ini, mulai dari kendari perjalanan sampai tiba di rumah di tempat ini, kita semuanya diberi kekuatan dan kesehatan yang baik. Bapak Ibu sekalian, Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara dalam pengaturan dalam sebuah peraturan khusus yang mengatur akan segala sesuatunya, termasuk dalam rangkaian pemakaman, bahwa setiap majelis jemaat yang meninggal dunia, semuanya rangkaian acara dalam pelepasan dan pemakaman dilakukan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode GP Sultra. Sebab itu kami hadir di tempat ini untuk boleh bersama-sama memakamkan orang yang paling kita kasihi dan juga Gereja Toraja. Saya perlu menginformasikan kepada kita semuanya bahwa di Sulawesi Tenggara, Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara memang hanya ada di Sulawesi Tenggara, sebab itu ada kata di. Tidak ada GP Sultra di mana-mana, hanya di lingkup wilayah dari Sulawesi Tenggara. Dan juga kami selaku pendeta-pendeta GP Sultra, kurang lebih 80% adalah orang-orang Toraja dan juga orang Mamasa. Dan untuk seluruh anggota jemaat di Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, 10% adalah orang-orang Toraja. Bahkan di sana ada satu gereja GP Sultra pure orang-orang Toraja.
Dan memang kita adalah orang-orang Toraja yang merantau di bumi Sulawesi Tenggara. Sehingga perjalanan pelayanan dari gereja Protestan di Sulawesi Tenggara begitu banyak diwarnai oleh kurang lebih mungkin 50% dari berbagai keputusan-keputusan, baik itu di sidang sinode, baik itu di sidang-sidang klasis, diwarnai dengan kebiasaan-kebiasaan kita dari gereja Toraja. Karena pengambil keputusan-keputusan di GEP Sultra, saya menyampaikan tadi, begitu banyaknya orang-orang Toraja yang ada di bumi Sulawesi Tenggara. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang indah ini, dalam rangkaian pemakaman almarhum adalah salah satu orang Toraja yang memberi kontribusi terbaik dalam pelayanan di gereja Protestan Sulawesi Tenggara. Kalau tadi dikatakan di sekitar tahun 2005, beliau dalam kepemudaannya juga sudah memberi kontribusi yang begitu banyak, di mana dia bertumbuh dari gereja Toraja, sehingga banyak keputusan-keputusan dalam kepemudaan juga bernuansa dari gereja Toraja. Dan juga beliau menjadi ketua majelis dan juga menjadi bahagian dari kaum bapa. Dan yang terakhir ini, beliau dipercayakan oleh Sinode GEP Sultra untuk menjadi ketua pelayanan kategorial lansia di lingkup sinode. Dan itu juga yang menjadi bahagian dari GEP Sultra. Apalagi beliau adalah bahagian dari kepengurusan di sinode, sehingga untuk penghormatan yang terakhir, kegiatan-kegiatan dalam rangkaian pemakaman diambil alih oleh Badan Pekerja Majelis Sinode GEP Sultra. Itulah GEP Sultra yang pada saat ini sementara berduka cita akan kepergian orang yang kita kasihi. Kami dari BPM Sinode GEP Sultra menyampaikan kepada Ibu Dorce bersama dengan anak-anak mantu dan anak, kiranya keluarga boleh dikuatkan dan terus kembali ke Kendari untuk melihat apa yang boleh ditabur selama ini oleh suami yang terkasih, papa yang terkasih, kiranya boleh memotivasi dan menginspirasi akan kehidupan istri dan anak-anak, juga untuk memberi kontribusi yang terbaik di dalam perjalanan kehidupan pelayanan gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Terima kasih atas kesempatan yang boleh diberikan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, menguatkan kita semuanya, dan memberi penghiburan yang sejati. Amin. Selanjutnya, ungkapan hati dari Majelis Jemaat Sion Makale yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Yusniati Buntul STH. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih. Shalom. Ya, salam kasih, salam hormat bagi kita semua, terlebih kepada semua hamba Tuhan dari GEP Sultra, semua hamba Tuhan yang hadir dari Gereja Toraja, segenap keluarga yang berduka
kepada semua Bapak Ibu, kekasih-kekasih saya yang hadir di pelataran duka cita ini. Puji syukur oleh rahmatnya kita dipertemukan pada saat ini. Kemarin kita sudah melaksanakan serah terima dari GEP Sultra Jemaat Mahanaim Hombes ke Gereja Toraja Jemaat Sion Makale. Namun dalam kesepakatan kami dalam pemakaman hari ini akan dilaksanakan kerjasama antara GEP Sultra dan Gereja Toraja Jemaat Sion Makale. Tentu di awal kami memberikan informasi dan pemahaman seperti ini supaya ada pemahaman yang sama selama ibadah ini berlangsung. Tadi saya berseloroh, kebetulan kemarin yang menyerahkan surat penyerahan pelayanan adalah Pendeta Joyce ya dari GEP Sultra. Pendeta Joyce sekarang dirawat di rumah sakit. Nah, yang terima kemarin surat penyerahan pelayanan Pendeta Otto dari Gereja Toraja Jemaat Sion. Pendeta Otto juga masuk rumah sakit, jadi sama-sama. Jadi sama ya. Iya, kebetulan tadi malam Pendeta Otto masuk rumah sakit dan kayaknya Pendeta Joyce juga masuk rumah sakit kemarin atau tadi pagi ya? Oh, tadi subuh. Ya, kurang lebih beberapa jam. Ya, dan dirawat di rumah sakit yang sama, Rumah Sakit Laki Padada. Ya, tentu ini kita bawa dalam doa nanti kedua hamba Tuhan yang ada dalam kelemahan tubuh. Lalu yang berikut yang akan kami sampaikan bahwa tentu kerjasama dalam pelayanan ini kita lakukan dalam kesepakatan bersama antara Gereja Toraja, Jemaat Sion Makale dan GEP Sultra Jemaat Mahanaim Hombes. Ya, dulu sekian tahun yang lalu saya praktik jemaat di sana di GEP Sultra Jemaat Ora et Labora di Mandonga. Ya, kemarin saya tanya-tanya kepada majelis, katanya ada yang baru SMP, baru SD, baru apa ya. Sekarang kita berjumpa di sini ya. 2002 yang lalu saya di sana praktek 4 bulan. Kebetulan tinggal di rumahnya Ketua Sinode yang sekarang, Pak Martin Sambira, karena istrinya itu mentor saya dulu. Ya. Seandainya Bapak yang datang, pasti kami lama bercerita. Saya kira demikian penyampaian dari kami. Sebelum mengakhiri, atas nama Majelis Gereja Jemaat Sion Makale, atas nama pengurus OIG Jemaat Sion Makale dan semua keluarga besar Jemaat Sion Makale, kami menyatakan duka cita yang dalam atas meninggalnya kekasih kita. Dengan hormat kami sebut namanya Bapak Christian Embong Bulan, sarjana hukum, akrab dipanggil dalam keluarga Bapak Risma. Tuhan menghibur segenap keluarga. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Selanjutnya ungkapan hati dari keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Gideon Sitohang. Kepada Bapak dengan kasih disilakan. Shalom. Yang saya hormati segenap pengurus Sinode GEP Sultra Kendari, yang saya hormati Majelis Gereja Mahanaim Kendari, yang saya hormati segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Sion Makale, juga yang saya hormati segenap Majelis Gereja Toraja Jemaat Awak Tiromanda, yang saya hormati pemerintah setempat, jika ada bersama-sama dengan kita pada siang hari ini, Ibu Bapak sidang perkabungan yang
sama-sama saya hormati dan saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berdiri di depan Bapak Ibu, mewakili Ibu Janda, Mama Risma dan Kesia, bersama seluruh rumpun keluarga, baik dari keluarga Embong Bulan, dari Redak, baik dari keluarga Mangontan, dari Sangala, juga dari keluarga Andi Lolo, dari Awak, dan seluruh rumpun keluarga yang mempercayakan saya untuk menyampaikan ungkapan hati kepada Bapak Ibu sidang perkabungan yang kekasih di dalam Tuhan. Nakua batingki tangarapa apa tu penangki tangaliu pa tangi marangaki belan na manisang minggu mangkan na kipasule lakotam para paana te paindoran na te totungara do lo awa ti Romanda ang kiampao mo kareba dumikendari umuaya tu anak takaboroy Christian Embong Bulan batu malute di Kamboroylan Parapuan Papa Risma natambay kaboro mo tutumampana. Ladi tula karakaya langi, ladi manang ngairika, sanda adu kaya ladi lempangan, pangkun ladi lempean, kenapa patilen noki. Apa susi misa atau apa tongan langampuang, kuma apa tu dadilan tengah keluarga, apa tu dadilan tengah keluarga atas lanasang manasa kumua pak apurian nanasang ya puang. Ya moto belan na pak apurian na ya puang la tatiro maleso situru agan kapatonganan ta kumua melo ya agan na. Ya moto tulamen dadi pak pakatana lago kita mintu solanasang lamparapuan pakapaka pakatana maakay ringan na dako pike dako ana parampoy pelayan yo may Gepsutra lako kita solanasa tu papakatan na tungga lame sukaran na puang tula mendadi penggarantosan na agan katuanta solanasang paka buutuduka tu papakatan na ludamay batu pira sulapa agan randu na si sarak angin di pudugo na te anak Papa Risma saya lakati atu tate mote kami segenap keluarga jujur menyatakan
kumua yati agan kamasusan tangya kamasusan kimanna tangya kamasusan naman na Mama Arisma si Solarisma na Kesia apa kamasusan ta solanasang duka mendari pa apakatana tamatanga-tanga na parapuan kung mo kamasusan to kisa adingan duka ta sa adingan solanasang ya marate sangadin na kamatian lana sa aburan dan di pudut kila na dete daraleng ko di lilaki tukurian sumanga lakomunto ki solanasang kurre sumanga lako pengurus segenap pengurus Sinode Gep Sutra dan Majelis Gereja Jemaat Mahanaim tutontong ungkawal lite jenasa mulai ke ede umay kendari saya lakot yatu tetemote mi papayantongan tu painan melo hati yang tulus untuk menyampaikan rasa duka yang dalam terhadap segenap keluarga yang ada di Toraja. Terima kasih Tuhan memberkati atas semua kebaikan, atas semua pelayanan yang sudah disampaikan di tengah-tengah keluarga. Kuresmana lako Majelis Gereja Jemaat Sion pada mangkau nalakatan kuresmana lako Majelis Gereja Jemaat Awak Tiromanda tuduka nalakatan kuresmana lako patondokan Bulir Rantai Dada tumangkong papayang painan melo painan makaritutu tutontong umpelihara itu kebersamaan lalu patondokan anda pasakaran kita inan tanay berteduh solanasang kuresmana ala komintu siulo lasang abanwain dete tumbay bungabungi mo si turu-turu tembay demiki itarganggu apa kusanga temme to agan na kikanasay kumua mapahang kumikamo solanasang kuras mga makalimaan na lako kita minto solanasang turam palantialo to temo untong konyalo liko na hindi anak kipakaboro almarhum Christian Embong Bulan tutang pira-pira maratun na ana di pasuli lako tampa rapaan siamin tupay ng melo tumangka rampan lantang na keluarga indete banua masussa tangkiu po kisa abu si misa-misa apalagi kuya te kurren sumanga aki kipatutun lako kita solanasang tae kipasalerinding kipaleko na mananga anapuang moratontong umpasak ki solanasang anatontong raapak kaborona antatontong masak kimairi marudindin solanasang pada moto kuresman. Sidang pergabungan yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memulai ibadah saat ini, di mana pelayan firman adalah Ibu Pendeta
Noviana Batara Panginan dari BPMS GEP Sultra, dan liturgis Ibu Penatua Mariana Tangirero jemaat dari Jemaat Sion Makale. Kepada yang bertugas disilahkan. Segenap keluarga yang berduka, Bapak Ibu sidang jemaat yang sudah hadir di belantara duka, kita akan mencari penghiburan di dalam Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyi Suaramu Ku Dengar Memanggil Diriku. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memelihara kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu
menyampaikan lagu penghiburan. Pertama, PKB Jemaat Sion dengan judul Datanglah Padanya. Dan lagu penghiburan yang kedua, paduan suara Jemaat Sion dengan judul Andaikan Surya Pagi Tersembunyi. Secara berturut-turut disilakan. Yes. Sedang galau, pada siapa mengadu? Berharap pada dunia, sia-sialah. Hanya pada Yesus ada jawaban.
berhenti, dia menunggu. Tak berhenti, dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Tak berhenti, dia menunggu. Tak berhenti, dia menanti. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Datanglah padanya selama masih diberi waktu. Lagu penghiburan berikutnya dari paduan suara Jemaat Sion Makale dengan judul Andaikan Surya Pagi Tersembunyi. Silakan Jemaat Sion.
Mari kita mempersiapkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang empunya ruang dan waktu, kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan seluruh keberadaan dalam duka cita kami atas meninggalnya orang yang kami kasihi. Biarlah firman-Mu boleh berkata-kata dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga kami terus berseru-seru hanya kepadamu saja. Memberi kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami roh hikmat yang baik, sehingga firman-Mu terus boleh terpatri dari setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Pengkhotbah 3. Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Pengkhotbah 3 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Apakah keuntungan yang diperoleh pekerja dari jerih payahnya? Aku telah melihat kesibukan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk menyibukkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa tak ada yang lebih baik untuk mereka daripada bersukaria dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Juga bahwa setiap orang yang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itulah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu dilakukan Allah akan tetap ada selamanya. Tak dapat ditambah atau tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Apa yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan apa yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Tuhan Yesus bersabda kepada kita semuanya, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu dapat melakukan dalam setiap kehidupannya, hari lepas hari. Haleluya. Indah pada waktunya. Mungkin hal ini sudah biasa kita mendengarkannya. Indah pada waktunya. Apakah masa yang indah?
dari seluruh rentetan pekerjaan hidup kita. Apakah kita harus menunggu atau mempertaruhkan jerih dan juang kita untuk mendapatkannya? Bagaimana dengan masa sekarang? Bagaimana kita memandang waktu setiap hari dalam hidup kita? Apakah itu indah atau selalu mendung dalam tanda kutip bagi kita? Karena kita lebih suka menggunakan ukuran-ukuran kita. Alkitab mengatakan, masa yang indah itu bukan terletak di depan kita, akan tetapi di setiap waktu, sepanjang kita mampu melihatnya indah dalam ukuran Tuhan. Sidang perkabungan, saya mengutip sebuah cerita untuk kita renungkan. Ada seorang anak laki-laki yang berambisi untuk menjadi prajurit angkatan darat. Anak itu pandai dan memiliki ciri-ciri lebih dan cukup untuk dapat membawakan kemanapun ia mau. Ia bersyukur kepada Tuhan karena ia adalah seorang anak yang takut akan Tuhan. Ia berdoa, satu hari kelak impiannya itu boleh menjadi sebuah kenyataan. Sayang sekali, ketika saatnya tiba baginya untuk bergabung dengan angkatan darat, ia ditolak hanya karena ia memiliki kaki yang ceper. Katanya, kalau kaki kita ceper, kita tidak kuat lari, katanya. Dan itu yang membuat dia tidak lolos. Setelah berulang kali berusaha dan gagal, ia dengan kecewa melepaskan hasratnya. Ia malah mempersalahkan Tuhan karena Tuhan tidak menjawab doanya. Ia merasa seperti seorang diri, dan dengan perasaan yang kesal timbul gejolak amarahnya yang belum pernah dialami sebelumnya. Amarahnya itu ia alamatkan kepada Tuhan. Ia tahu Tuhan ada, namun tidak mempercayainya lagi sebagai seorang sahabat, tetapi sebagai penguasa yang lalim. Ia memutuskan untuk tidak lagi berdoa kepada Tuhan dan melangkahkan kakinya, dan tidak lagi mau melangkahkan kakinya ke gereja. Ketika orang-orang seperti biasanya berbicara tentang, oh Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kita, tetapi ia malah mengejek dan membantah dengan bukti pengalaman hidupnya, sehingga membuat orang-orang menjadi ragu juga. Orang yang dapat dipercaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ia kemudian memutuskan untuk masuk perguruan tinggi dan menjadi dokter. Dan begitulah ia menjadi dokter, dan beberapa tahun kemudian menjadi ahli bedah yang handal. Ia menjadi pelopor di dalam pembedaan yang beresiko tinggi, di mana pasien tidak memiliki kemungkinan untuk hidup lagi apabila tidak ditangani oleh ahli bedah muda itu. Sekarang semua pasien yang memiliki kesempatan untuk hidup lebih panjang. Ia menyelamatkan banyak jiwa, anak-anak maupun orang dewasa. Para orang tua sekarang dapat hidup tenang dan bahagia karena putra-putrinya, karena kehadiran si ahli bedah itu. Anak-anak mereka
dapat berusia panjang. Menjelang usia senja, ia melatih para ahli bedah lainnya yang bercita-cita tinggi dengan teknik bedah yang juga sungguh sangat canggih. Akhirnya ia meninggal dan pergi menjumpai Tuhannya. Dengan penuh kebencian, pria itu bertanya-tanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa doaku tidak pernah dijawab? Tuhan berkata, anakku, pandanglah ke langit dan lihatlah impianmu. Itu telah menjadi kenyataan. Ternyata ia melihat dirinya sendiri sebagai seorang anak lelaki yang berdoa menjadi seorang prajurit. Ia melihat dirinya masuk angkatan darat dan menjadi prajurit. Ia menjadi sombong dan ambisius dengan pandangan mata yang seakan-akan berkata bahwa suatu hari nanti ia akan memimpin sebuah pasukan. Ia kemudian ditugaskan pertama ke medan perang. Di tengah peperangan yang mengerikan itu, sebuah bom jatuh dan menghabiskan banyak nyawa, termasuk dirinya. Ia dimasukkan ke dalam peti kayu untuk dikirimkan kembali kepada keluarganya. Semua ambisiusnya kini hancur berkeping-keping saat orang tuanya menangis dan terus menangis. Lalu Tuhan berkata lagi, sekarang lihatlah bagaimana rencanaku telah terpenuhi sekalipun engkau tidak setuju. Ia lalu memandang ke langit. Di sana ia memperhatikan kehidupannya hari demi hari. Dan berapa banyak jiwa yang telah diselamatkannya. Ia melihat ada senyum di wajah pasiennya dan di wajah anggota keluarganya. Dan kehidupan yang diberikan kepada mereka dengan menjadi seorang ahli bedah. Ia juga melihat seorang pasien muda yang memiliki impian menjadi seorang prajurit yang sedang terbaring sakit. Ia melihat bagaimana ia telah menyelamatkan nyawa anak muda itu melalui pembedahan yang ia lakukannya. Anak muda itu telah dewasa menjadi seorang prajurit yang gagah. Setelah ahli bedah itu pernah menyelamatkan nyawanya. Sampai di situ saudara-saudara, ia pun sadar dan menangis di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan paling mengetahui apa yang ia perlukan untuk dirinya. Dan karena itu Tuhan menjawab doanya. Dengan tidak mesti mengabulkan apa yang ia minta. Ia baru mengerti bagaimana Tuhan sendiri telah memakainya sebagai alatnya untuk menyelamatkan banyak jiwa. Termasuk memberikan masa depan kepada anak lelaki yang ingin menjadi prajurit. Seorang penulis bijak pernah berkata, ketika kita minta kepada Tuhan setangkai bunga segar, Ia beri kita kaktus. Ketika pun meminta Tuhan binatang mungil dan cantik, Ia beri kita ulat berbulu. Kita merasa sedih, kita merasa kecewa, bahkan mungkin protes. Dan berpikir, betapa tidak adilnya Tuhan. Namun saudara-saudara, kemudian kaktus yang berbunga sangat indah. Ulat pun berubah menjadi kupu-kupu yang sangat
akan indah pada waktunya. Tuhan mungkin tidak memberi apa yang kita minta, tetapi Ia akan memberi apa yang kita perlukan. Dia lebih mengenal kita. Kadang kita sedih, putus asa karena kedukaan yang kita hadapi. Tetapi jauh di atas segalanya, Tuhan sedang merajut yang terbaik dan terindah untuk kehidupan kita. Kesia, satu hari sebelum meninggal papanya, saya mendengar dari orang-orang yang berbicara. Kesia bilang, Kesia berdoa dengan sungguh-sungguh. Pak, jangan dulu pergi. Lihat Kesia wisuda. Karena tidak lama lagi Kesia wisuda untuk menyelesaikan kuliahnya. Apa yang terjadi? Esoknya almarhum meninggal. Hari itu kritis-kritisnya. Menurut pemikiran manusia, rasa-rasanya tidak mungkin hidup lagi. Tante Bin, mereka orang-orang perawat semuanya memanggil kita para pendeta untuk mendoakan dan menyerahkan Pak Kris. Tetapi hari itu adalah hari ulang tahun Bunga. Bunga sungguh sangat bersedih. Kami lihat itu semuanya. Apakah Tuhan akan memanggil hari itu yang menjadi kado yang terbesar untuk Bunga di hari ulang tahunnya? Saya pernah mengalami hal itu. Sahabat saya, anak dari almarhum Pak Rere, kami bergumul bersama-sama dengan sakit yang dia alami. Dan pada tanggal ia meninggal sekitar jam 2 malam. Itu adalah hari ulang tahun saya. Dan setiap kali hari ulang tahun saya selalu berkecamuk hati saya. Mungkin saya bisa menghadapinya. Tapi Bunga, apakah Bunga setiap kali merayakan hari ulang tahunnya, ia mengatakan pada saat itu Bapak saya kritis dan mati? Tuhan mempunyai rencana yang begitu indah bagi keluarga ini, secara khusus anak terkasih Bunga dan juga Kesia. Semua keluarga mau mengatakan, dan semua orang-orang yang ada di rumah sakit, bahwa mungkin tengah malam, mungkin ada saudaranya yang ditunggu. Coba semuanya berbicara dulu. Telepon saudara-saudaranya dan keluarga besar kemenakan, dan kami saksikan semua itu. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan mau mengatakan nanti indah pada waktunya, di mana mereka semuanya sudah berklimaks untuk memikirkan papanya hari itu meninggal. Tapi Tuhan bilang tidak. Besok pagi sekitar jam 10, Tuhan begitu menyayangi keluarga ini. Tuhan begitu menyayangi Pak Kris yang pada waktu itu sudah bernafas dengan perut. Kami melihat begitu setengah matinya. Tapi itulah realitasnya. Jam 10, sekitar jam 10, dilepas oleh seorang pendeta. Lantas dia pergi. Ini yang mau dikatakan indah pada waktunya. Waktu siapa?
Saudara-saudara, penulis kitab Pengkhotbah, dia adalah seorang penulis yang bijak, yang berbicara banyak tentang arti sebuah kehidupan, makna hidup itu sendiri. Ia mengamati kehidupan di sekitarnya dan menarik kesimpulan yang masuk akal bahwa kehidupan di bawah matahari ialah kehidupan yang dilihat oleh manusia. Kehidupan sebagaimana yang dijalani oleh manusia tanpa Allah adalah sia-sia. Ibarat sebuah gambaran yang suram. Jumlahkanlah keuntungan dan kerugian. Kehidupan manusia. Maka kita akan merasa lebih baik mati saja. Kehidupan ini memang tidak adil. Bekerja itu tidak ada gunanya. Kesenangan tidak ada gunanya. Segala sesuatu yang dikatakan pada akhirnya tidak ada gunanya. Tidak memberikan kepuasan. Kehidupan yang baik dan pikiran yang bijaksana menjadi sia-sia. Karena pada akhirnya kita menghadapi kematian. Tinggal sebuah nama. Pengkhotbah katakan, bersikaplah realistis. Jika kehidupan ini dengan segala sesuatunya dianggap tanpa Allah, maka lihatlah kenyataan hidup yang ada. Janganlah berdalih. Dan janganlah kita menguburkan kepala kita di dalam pasir seperti burung unta. Hadapi sebuah realitas. Inilah hakikat hidup yang sebenarnya. Namun ini bukan sekedar sinisme atau semacam pernyataan atau sifat yang mengejek atau menganggap rendah seperti dalam banyak tulisan-tulisan modern. Allah tidak pernah bermaksud agar manusia itu tidak mengikut sertakan Allah di dalam kehidupan. Allah bertujuan agar manusia dapat menemukan kepuasan yang sesungguhnya, bukan di dalam kehidupan ini, melainkan di dalam Dia. Memang benar, orang bijak akan mati, sama seperti orang-orang bodoh. Tetapi hikmat masih akan tetap baik dan benar. Pengkhotbah 2 ayat 13. Dan Allah akan mengadili orang yang benar maupun orang yang jahat. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Ayatnya yang ke-17. Tutur pengkhotbah. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami bagaimana pekerjaan yang dilakukan oleh Allah dari awal hingga pada akhirnya nanti. Artinya, untuk segala sesuatu dalam hidup ini ada waktunya. Allah sendiri telah membuatnya demikian. Manusia memahami waktu, tetapi ia sendiri tidak dapat mengerti seluruh pekerjaan-pekerjaan Allah. Namun Allah sudah menaruh kekekalan dalam hati kita. Beberapa penafsir mengartikan kekekalan itu adalah sebagai suatu pencarian akan keabadian dalam hidup yang fana. Itulah sebabnya manusia mesti belajar untuk berdiri dengan gentar serta kagum di hadapan Allah. Lalu begitu saja Allah yang memegang kendali atas apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan Allah juga mempunyai
melihat ada begitu banyak pertentangan dan rahasia dalam hidup ini untuk mendapatkan jawaban. Itu adalah hal yang sulit. Karena itu ia mau menyimpulkan bahwa hal yang terbaik yang dapat dilakukan ialah berhenti mencari dan hanya menikmati hidup sebagai anugerah Allah saja. Percayalah, jawaban Tuhan tidak ada yang kedahuluan untuk didahului, dan tidak ada juga yang terlambat. Semua tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Sidang perkabungan, ibadah pemakaman bersama dengan keluarga di sini mengarahkan kepada kita semua kepada sabda Tuhan, bahwa Tuhan sendiri sebagai pemegang kendali atas hidup ini selalu membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Ingat itu, indah pada waktunya. Kita mungkin merasa tidak terbiasa kalau orang memikirkan waktu kematian. Tetapi sebenarnya tidak wajar juga kalau orang hidup dengan menolak kematian sampai tidak memikirkan hal-hal yang tidak mungkin untuk dielakkan. Bodoh yang akan menjalani kehidupan tanpa harus bersiap-siap menghadapi akhir yang sama-sama kita tahu bahwa kita semua akan mengalaminya. Oleh sebab itu, persiapkanlah kematian dalam sebuah kehidupan yang Tuhan anugerahkan dari dulu, saat ini, dan sampai selamanya. Bukan mempersiapkan kematian bagaimana nanti pataneku, berapa terong bunga dan berapa yang harus kita potong. Persiapkan iman percayamu untuk dapat melakukan sehingga semua indah pada waktunya, pada saat kita masih berada di bawah matahari ini untuk menjalani kehidupan kita. Saudara-saudara, pernahkah kita membayangkan jika semua hal di dalam hidup ini dilalui dengan perasaan hati yang hanya penuh dengan kegembiraan, maka waktunya seakan-akan berlalu begitu cepat. Namun jika semua hal di dalam hidup ini dilalui dengan perasaan hati yang galau, sedih dan putus asa, maka berlalunya juga waktu seakan-akan terlalu lama. Inilah yang mesti kita renungkan di waktu kita berduka, bahwa terkadang atau lebih sering Tuhan mengizinkan kita melewati hari-hari perkabungan agar kita dapat menikmati hidup bersama Tuhan. Ubahlah pola pikir kita dengan pola pikir Allah, bahwa Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya bersama Tuhan. Percayalah, hari esok akan lebih indah dari hari kemarin. Dan hari ini, jika kita selalu mengawalinya dengan doa dan senyuman. Khalil Gibran menuliskan, hal yang membuatmu tertawa suatu saat akan membuatmu menangis. Dan apa yang kini membuatmu menangis adalah hal yang akan membuatmu tertawa. Kita mengaminkan dengan mendengarkan anak Keisha memuji nama Tuhan.
kasih setiamu, berkatmu pelihara hidupnya, lebih dari semua kata dan lagu. Dia angkat hatinya menyembahmu, terlalu ajaib kasih-Mu baginya, jawaban hidupnya lebih dari yang dia harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu baginya, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongku yang setia. Terima kasih untuk kasih setiamu, berkatmu di dalam hidupnya, lebih dari segala kata dan lagu. Dia angkat hatinya menyembahmu, terlalu ajaib kasih-Mu baginya, jawaban hidupnya lebih dari yang dia harapkan. Terlalu ajaib kasih-Mu baginya, selalu terbukti di dalam kesesakan, penolongnya yang setia. Penolongnya yang setia. Luar biasa firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Semoga anak istri dan segenap rumpun keluarga tetap kuat dan terhibur. Terima kasih Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyampaikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Kristus benar.
Ikut kehendaknya. Ada beberapa kelompok paduan suara yang akan menyampaikan lagu penghiburan secara berturut-turut untuk mempersiapkan diri. Paduan suara keluarga besar dengan judul lagu Kau Rangkai Air Mata. Kemudian solo dari Bapak Joni Embong Bulan dengan judul Tuhan Selalu Menolong. Yang ketiga, paduan suara saudara-saudara dari almarhum bersama dengan ponaan dengan judul lagu Di Tengah Ombak. Dan yang terakhir, Seperti Rusa akan disampaikan oleh kekasih kita Papa Lambe. Secara berturut-turut disilakan. Jadi yang saya sebutkan tadi, silakan mempersiapkan diri supaya secara berturut-turut bisa menyampaikan lagu penghiburannya untuk melihat waktu yang ada. Paduan suara keluarga besar Kau Rangkai Air Mata.
selalu menolong akan disampaikan oleh kekasih kita Bapak Joni Tembong Bulan. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seisimu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seisimu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku
bersama dengan Punaan dengan lagu Di Tengah Ombak. Disilakan. Siap-siap kekasih Papa Lambe untuk menyampaikan lagu penghiburan seperti rusa sesudah ini.
suatu kesempatan ya. Ya, buat kita semua penghiburan terhadap kekasih kami, saudara yang membulan. Saya perlu menyampaikan sedikit apa yang menjadi memori bagi kami, bahwa saudara ini Christian Pembulan sebelum mengembuskan napas, ya kira-kira 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya, saya sempat tergerak untuk menyampaikan sepatah kata, bagaimana keadaanmu. Dia hanya menjawab sepatah kata, dia berkata, Susi minta. Mulai pada saat itu, saya ada merasa cemas sebagai manusia dan sahabat karib saya, ya saudara, hampir dikata saudara kandung saya. Nah itulah rencana Tuhan bagi kekasih saya ini, Christian Pembulan. Dan saudara kita semua yang ada di sini, apakah kita sudah mempersiapkan diri, termasuk saya, untuk melakukan hal seperti itu apabila datang dengan tiba-tiba? Satu pengharapan dalam Kristus, bahwa Kristus adalah segala sesuatunya bagi kita, tidak ada yang lain. Segala sesuatu yang dikatakan oleh Bapak Ibu Pendeta tadi, bahwa segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini hanya sebentar saja. Oleh sebab itu, biarlah penghiburan ini menjadi akhir daripada pengantaran saudara saya Christian Pembulan ke pemakaman. Tuhan memberkati kita semua. Saya akan menyanyikan satu pujian seperti rusa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Engkau, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu.
datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam ada kata kasihmu. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang telah mengatur segala sesuatunya. Kami bersyukur dan berterima kasih. Begitu baiknya Engkau dari setiap kehidupan kami. Engkau menolong kami semua anak-anak-Mu dalam suatu duka cita yang begitu dalam. Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam persekutuan yang begitu indah. Terima kasih ya Kristus. Pada kesempatan yang indah ini, kami boleh melafazkan akan duka cita kami, dan kami mau berseru-seru. Engkau boleh menolong kami, karena kami terlalu lemah, terlalu sedih untuk menjalani kehidupan ini penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. Padahal Engkau sudah berbicara kepada kami indah pada waktunya. Biarlah keteguhan iman percaya kami terus mewarnai akan perjalanan kehidupan kami. Iman yang Kau nyatakan, kami boleh tata dengan sebaik-baik mungkin untuk melakukan kehendak-Mu, seperti firman-Mu yang terus boleh berkata-kata dari setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Bersama dengan istri yang terkasih, Ibu Dorce Mangontan, dalam perjalanan kehidupan selama ini boleh bersama-sama dengan almarhum. Dan ketika ia boleh menjalani hari lepas hari, dengan jujur kami mau mengatakan, kami tidak kuat Tuhan. Tetapi ketika Engkau boleh berkata-kata, terus boleh melihat sebuah kesaksian bahwa indah pada waktunya, membuat Ibu Dorce semakin teguh dan mengatakan amin atas apa yang Kau boleh putuskan dalam kehidupan mereka. Hari lepas hari Tuhan boleh menuntun dan menyertainya. Terus ia boleh menata kehidupannya bersama-sama dengan anak-anak, bersama dengan Bunga, bersama-sama dengan suami terkasih Jenny Trisaputra, bersama-sama dengan Kesia ada. Walaupun suami, papa dan mertua tidak bersama-sama dengan mereka,
Tetapi ada Tuhan Yesus Kristus yang turut campur tangan dari setiap kehidupan mereka. Sehingga iman yang mereka miliki atas anugerah yang Kau boleh curahkan, mereka boleh berkata-kata dan mereka boleh bersaksi dari setiap keputusan-keputusan Tuhan untuk mereka boleh selenggarakan. Dalam perjalanan kehidupan, seluruh saudara-saudara, baik seluruh keluarga besar Manguntan, keluarga besar Embong Bulan, biarlah peristiwa kematian menjadi sebuah kesaksian yang begitu indah untuk terus boleh melihat bahwa sebuah kematian perlu untuk dipersiapkan, untuk dinyatakan melalui kehidupan yang Tuhan masih perkenankan. Bersama kami semuanya di pelataran duka cita ini, kami berseru kehadirat-Mu ketika bersama-sama dengan gereja Toraja, secara khusus jemaat Sion, dalam pimpinan majelis gereja yang boleh bersama-sama mengambil bahagian dengan gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Biarlah keterpaduan kehidupan bersama-sama untuk memakamkan orang yang paling dikasihi menjadi sebuah kesaksian yang begitu indah, untuk terus boleh menyatakan bahwa perjalanan kehidupan bergereja terus boleh menyatakan untuk saling melayani, saling mengasihi, saling menopang antara satu dengan yang lainnya, sehingga nama Tuhan terus boleh dipermuliakan. Terima kasih atas kesempatan-kesempatan yang Engkau boleh nyatakan dari setiap perjumpaan-perjumpaan, baik suka maupun duka. Berkati setiap pelayanan-pelayanan dari jemaat Sion dan menjadi sebuah kesaksian. Pada kesempatan yang indah ini juga Tuhan, kami berseru kehadirat-Mu untuk membawakan saudara-saudari kekasih kami, Pak Otto dan juga Ibu Pendeta Joyce Meusum, yang pada saat ini mereka tidak bersama dengan kami. Mereka bergumul dengan sakit yang dialami. Tuhan, dengan jujur kami selalu mau mengatakan, kalau kami berada dalam kelemahan tubuh, kami rindu sekali untuk mencapai sebuah kesembuhan. Dan biarlah itu juga boleh menjadi bahagia dari kehidupan mereka, pakai para dokter dan semua para perawat, sehingga mereka boleh memutuskan sesuatu yang terbaik, apa yang dibutuhkan oleh tubuh mereka yang lemah atas kuasa kasih. Terima kasih ya Kristus. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami datang kepadamu untuk membawakan, ketika kami anak-anak-Mu dari gereja Protestan di Sulawesi Tenggara di Kendari akan kembali, dan biarlah Engkau akan menolong, menuntun, menjaga, sehingga perjalanan kami adalah perjalanan yang penuh dengan sukacita, adalah perjalanan yang terus boleh menyatakan betapa baiknya Tuhan Yesus Kristus dari setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami selaku gereja Protestan juga terus boleh mendukung dan menopang dalam rangkaian sidang raya yang akan boleh diselenggarakan oleh gereja Toraja. Biarlah ya Tuhan, gereja Toraja boleh memberi sebuah kesaksian yang begitu indah atas pelayanan-pelayanan, atas rangkaian acara demi acara, sehingga program-program yang akan dicetuskan
secara khusus di bumi Indonesia melalui gereja-gerejamu, dalam persekutuan gereja di Indonesia, terus boleh menyatakan bahwa gereja-gerejamu begitu berkontribusi dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Terima kasih ya Kristus. Rangkaian pemakaman, Tuhan juga yang akan tetap memberkati, menolong kami semuanya, sehingga rangkaian pelepasan dan pemakaman hamba-Mu Bapak almarhum Penatua Christian Embong Bulan, baik di rumah duka maupun di tempat pemakaman, menjadi kesaksian bagi kami semuanya. Terima kasih ya Kristus. Kami bersyukur puji-pujian yang boleh dilantunkan, menyatakan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga dan bagi kami semua anak-anak-Mu. Biarlah apa yang boleh dipersembahkan melalui solo, bahkan paduan suara, itu juga menjadi kesaksian bagi kami semua anak-anak-Mu melalui puji-pujian, dan juga dalam persembahan kasih kami melalui kantong persembahan yang boleh dijalankan. Kiranya terus boleh menjadi kesaksian dalam pelayanan-pelayanan diakonia. Terima kasih Kristus atas segala sesuatu yang Kau boleh nyatakan kepada kami. Terpujilah Engkau kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita untuk menggunakan waktu anugerah Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kita nyanyikan PKJ nomor 274. Dilaksanakan di tempat pemakaman di awak, sehingga kita akan jeda sebentar dan masih ada acara yang akan kita alami bersama-sama yang akan disampaikan oleh MC. Ya, terima kasih. Demikianlah ibadah yang dilaksanakan di rumah duka di sini. Atas ketenangan kita semua diucapkan terima kasih, dan sudah disampaikan oleh liturgis tadi bahwa ibadah selanjutnya akan dilaksanakan di
tempat pemakaman. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan, dikasihi Tuhan, kita mengetahui walaupun keluarga di dalam duka yang mendalam atas kepergian orang tua yang dikasihi, namun dengan penuh kasih keluarga menyiapkan bagi kita jamuan kasih yang akan kita nikmati bersama. Namun sebelumnya itu kita akan dipimpin doa oleh Bapak Pendeta Samuel Panggalo, pendeta dari Jemaat Hermon Manggasa. Disilakan. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu terus meneguhkan dan menguatkan seluruh rumpun keluarga dan kami semua. Bapa, sebelum kami mengantar jenazah kekasih kami ke tempat pemakaman, oleh keluarga kami disiapkan makanan dan minuman. Kami sungguh percaya makanan minuman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Umat-Mu dalam kekurangan Tuhan percukupkan, pakai kami juga untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami sambut berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, mari kita makan. Markiman, oh habis data, waduh. Penuh kok.